ilmunya Nabi, syariatnya Nabi dibawa oleh ulama, tapi dengan catatan bukan bergaul terus dengan umara, runtang-runtung terus dengan umara. Kalau melakukan itu berarti udah menjadi pengkhianat Rasulullah. Hati-hati dengan yang mitasi model begini. I'taziluhum, hindari mereka, kata Nabi SAW. Paham Pak? Muhammad bin Salamah pernah berkata begini, adzubabu alal adra ahab ilayya min qari'in ala abwabis sultan. Kotoran kalau dirubung sama laler, jijik apa enggak sampean? Jijik apa enggak? Laler kok ngerubung kotoran, kata Muhammad Salamah, lebih menjijikkan kalau ulama ngerubung umaro. Jabat Wahabi di mana-mana, takfiri di mana-mana, radikalisme di mana-mana. Banyak rumor sekarang Syiah masuk di kalangan mereka. Sedangkan kita Ahlus Sunnah hanya nonton. Para habaib hanya mau nonton, hanya mau ngoreksi. Hanya mau ngoreksi. Oh, itu dekat dengan presiden, itu dekat dengan menteri, itu dekat dengan wali kota, gubernur. Pro rezim dolim. Syada, omongan apa ini? Ini omongan orang-orang yang hasut, iri, dengki. Kita jangan terpengaruh sama mereka. Nggak ada rezim dolim, nggak ada. Yang salah adalah kita para pendakwah, kenapa tidak bisa meluruskan jalan mereka. Di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Banyak orang yang tertipu dengan dirinya sendiri dan tertipu dengan amal ibadahnya. Dia tertipu dengan amal ibadahnya. Hal ini karena kurangnya ilmu tentang pemahaman agama, kurangnya dia ini mengerti tentang syariat, sehingga dikira dia amal ibadah, kemudian dia akan mendapatkan surganya Allah. Banyak yang terjadi di zaman ini. Orang beramal ibadah tapi justru menjerumuskan dirinya kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena setiap amalan yang dia laksanakan selalu beriringan dengan nafsu, dengan sum'ah, gila popularitas, ingin dipuji orang, ingin mendapatkan kedudukan di hadapan manusia, dakwah di jalan Allah, berkorban, tapi untuk tanafus, untuk saing-saingan, berdakwah, menggelar majelis, mengeluarkan uang yang tidak sedikit, tujuannya agar dirinya menjadi populer, agar dirinya menjadi terkenal. Ini dia merasa kalau dia sudah berbuat baik, saya berjuang dengan harta saya, berdakwah, ngajak orang sholawatan, ngajak orang zikiran, ngajak orang berkumpul, bermunajat kepada Allah. Tapi dia melupakan asal usul niatnya tadi bagaimana. Dia beribadah tapi tujuannya untuk mencari popularitas di hadapan manusia. Faliyadzubillah min dzalik. Untuknya dunia ini penuh dengan tipu daya. Jadi bukan hanya orang-orang yang bermaksiat yang tertipu oleh bisikan rayuan setan, sehingga dia bermaksiat, sehingga dia minum khamr, sehingga dia mencuri, sehingga dia berbuat pelanggaran dalam syariat. Jangan lupa orang-orang yang beribadah pun kadang-kadang disusupi oleh setan yang masuk ke dalam hatinya, sehingga dia sum'ah atau gila popularitas. Untuknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq, inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala taghurrannakum hayatud dunya wala yughurrannakum billahil ghurur. Janganlah kalian ini terbuai dengan dunia, sehingga dunia membuat engkau tidak berdaya atau memperdayakanmu. Dan sekali-kali janganlah engkau menjadi orang yang pandai menipu, memperdayakanmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali di dunia ini orang datang kepada kita dengan berharap menuntun diri kita ke jalan Allah.
Orang datang, Habib doakan ya, Kiai doakan ya, Ustadz doakan ya, doakan saya, bimbing saya. Tapi terbesit dalam hati kita, kita ingin memanfaatkan tenaga orang ini, kita ingin memanfaatkan harta orang ini. Berapa banyak yang seperti itu? Orang menuntut akhirat kepada kita, sedangkan kita menuntut balik dunia kepada orang yang menuntut akhirat kepada kita. Berapa banyak orang yang tertipu sedemikian rupa? Orang datang kepada kita minta doa, tapi kita berharap dunia kepada orang yang minta doa kepada kita. Ini merupakan tipu daya yang kadang orang seolah-olah dia beribadah, namun pada akhirnya dia terjerumus ke jalan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah dia sia-sia dalam kehidupan ini, sedangkan mereka menyangka bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya pekerjaan. Kelihatannya dia mengumpulkan orang, kelihatannya dia mengajak orang berzikir, tapi ada maksud tertentu, yaitu terbesit dunia. Akhirnya dia gunakan majelisnya untuk mendekati para pejabat dan akhirnya meraih sesuatu dari mereka berupa dunia. Berapa banyak orang yang menggunakan fasilitas majelisnya digunakan untuk kampanye, ngumpulkan orang, kampanye, pilihlah ini, pilihlah itu. Anda lupa kalau meja ini milik Rasulullah, Anda lupa kalau mic ini milik Rasulullah. Yang patut berbicara ini Rasulullah, bukan kita. Ini medianya Nabi Muhammad SAW. Ini medianya Rasulullah untuk kenalan dengan umatnya, medianya Rasulullah untuk menyambungkan hati umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang memanfaatkan majelisnya, memanfaatkan ilmunya hanya untuk mencari simpatik ahlu dunia, sehingga ahlu dunia terkesima lihat ilmunya, sedangkan ilmunya dipolitisir agar orang ahlu dunia ini, para pejabat, para aghnia, orang-orang kaya datang kepadanya untuk meminta ridho Allah, sedangkan orang yang diminta untuk menyambungkan kepada Allah justru dia mengambil kesempatan mencari harta, mencari rezeki. Faliyadzubillah min dzalik. Makanya saya mohon doa kepada antum semuanya, doakan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat menjemput. Alhamdulillah, mulai kita mendirikan majelis sampai saat ini, insyaallah sampai kapanpun juga, alhamdulillah tidak pernah satu rupiah pun meminta proposal kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah mengalirkan rezeki kita semakin besar sehingga kita tidak silau dengan jabatan mereka, sehingga kita tidak ada tendensi kepada para pejabat, sehingga tetap kita mengenalkan para pejabat, para aghnia, orang-orang kaya, orang yang punya kekuasaan kepada thariqah nubuwah, jalan kenabian, jalannya Allah, jalannya Rasulullah di bawah bendera ahlu sunnah wal jamaah. Mengingat zaman ini zaman orang yang cerdas, zaman ini zaman orang sudah cerdas. Ketika kita berdakwah di kalangan para pejabat, banyak yang mencaci maki kita, kalangan TNI, kalangan Polri, kalangan instansi pemerintahan, pejabat sipilnya, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, sampai menteri dan presidennya. Kita mendekati mereka untuk mengenalkan diri. Inilah wujud daripada Rasulullah SAW, inilah gambaran kecil yang kami punya dari Rasulullah SAW. Tapi mereka semua beranggapan kita menjilat, mereka beranggapan kita ini mencari sesuatu. Biarlah, karena itu resiko seseorang yang berdakwah di daerah mereka. Namun Anda harus cerdas. Orang-orang yang biasa mencaci maki kita ketika berdakwah di mereka, mereka sebetulnya tuh iri kepada kita. Kenapa tidak mereka yang duduk di sana? Dan ini adalah dakwah berebut simpatik. Dakwah ini berebut simpatik. Bagaimana caranya orang itu simpatik kepada Allah dan Rasulnya, simpatik dengan para pewaris Nabi Muhammad SAW. Jika kita menarik diri dari kalangan para pejabat, kemudian dari kalangan yang lain yang datang, bagaimana Anda? Banyak rumor sekarang di kalangan pejabat, Wahabi di mana-mana, takfiri di mana-mana, radikalisme di mana-mana. Banyak rumor sekarang, Syiah masuk di kalangan mereka. Sedangkan kita Ahlus Sunnah hanya nonton. Para habaib hanya mau nonton, hanya mau ngoreksi. Hanya mau ngoreksi. Oh, itu dekat dengan presiden, itu dekat dengan menteri, itu dekat dengan wali kota, gubernur. Pro rezim dolim. Syahada, omongan apa ini? Ini omongan orang-orang yang hasut, iri, dengki. Kita jangan terpengaruh sama mereka. Nggak ada rezim dolim, nggak ada. Nggak ada. Yang salah adalah kita para pendakwah, kenapa tidak bisa meluruskan jalan mereka. Ini thariqahnya Rasulullah SAW. Jika ada pejabat salah, salahkan diri kita para pendakwah.
Jika ada umat bejat, salahkan diri kita, jangan salahkan umat, jangan salahkan pejabat. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan secara totalitas bagaimana gambaran Rasulullah SAW? Nabi Muhammad itu dikelilingi orang-orang dolim, Abu Jahal, Abu Lahab, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, sak bolol-bolol ini, sak kroni-kroninya, kejem-kejem, sadis. Tapi Nabi Muhammad tetap berdakwah, mengenalkan kepada Allah, mengenalkan kepada Rasulullah. Untuk mereka yang tidak ikut silahkan, tapi bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menjadi orang yang nomor 2 setelah Rasulullah SAW? Setelah Rasulullah, manusia termulia itu setelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, setelah itu Sayyidina Umar, karena berada di samping baginda Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin. Asalnya bagaimana mereka? Ingin membunuh Nabi. Asalnya bagaimana mereka? Jauh dari Rasulullah. Yang